إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab tentang at-tib, pengobatan, dengan pendahuluannya oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Telah sampai pada pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada pertemuan yang lalu bab dzikr annal humma wal marad yakunani tahura, penyebutan bahwa al-humma, sakit, demam atau wabah, dan penyakit itu keduanya akan menjadi tahura. Menjadi tahura. Apa tahur? Yang mensucikan. Sesuatu yang mensucikan. Apakah mensucikan secara hissi atau mensucikan secara ma'nawi? Mensucikan secara hissi seperti mensucikan badan, dari hal-hal yang tidak pantas, sehingga ketika sembuh badannya lebih sehat, lebih kuat. Atau dia tahur, mensucikan secara ma'nawi, mensucikan dari kotoran-kotoran hati, mensucikan diri dari dosa, mensucikan diri dari takabbur. Taib. Dan di bab sebelumnya telah kita pelajari pula dzikr annallaha yarfa'u darajatal mu'min bima yusibuhu minal bala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman melalui apa yang Allah timpakan kepada mereka
berupa bala. Taib. Dan sebelumnya penyebutan bahwa musibah itu takfir, menggugurkan dosa. Jadi 3, menggugurkan dosa, mengangkat derajat, selanjutnya apa? Dia sebagai tahur, pensuci. Bab selanjutnya yang terlihat di buku kita, Dzikr mathalul mu'min wa mathalil munafiq. Penyebutan tentang perumpamaan orang yang beriman dan perumpamaan orang munafik. Tapi sebelum itu, dalam kitab yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ada bab sebelumnya, tidak ada di sini. Bab bahwa al-humma, penyakit itu, demam, wabah, adalah bahagiannya seorang muslim dari neraka. Taib. Untuk bab ini, coba dengarkan babnya. Jadi babnya bab annal humma haddul mu'min minan nar. Bahwa al-humma itu adalah bahagian orang beriman dari api neraka. Orang beriman dengan dosanya, perlu dibersihkan dengan api neraka. Tapi karena maha baiknya Allah, bahagian dari api neraka itu Allah jadikan di dunia berupa hummah, demam. Lihat hadits-hadits tentang bab ini. Baik. Ini hadits kedua itu ya. لم فيه جرحا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا كان له بمرضه والتطهير. قال ذكر Ini dia. الحمى حظ المؤمن من النار. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر
Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi ada bab sebelumnya, bab dzikr annal humma haddul mu'min minan nar. Pemaparan bahwa al-humma wabah, demam atau ummu mildam itu adalah bahagian orang yang beriman dari api neraka. Beliau sebutkan dua hadits di situ, hanya tadi karena langsung lompat hadits kedua, hadits Abi Hurairah. Hadits pertama, Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan bahwa annal humma haddul mu'min minan nar, bahwa penyakit itu, demam, wabah itu adalah bahagian orang beriman dari api neraka. Dan di hadits kedua, hadits Abi Hurairah yang tadi terdengar, radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam ada marida, menjenguk orang sakit. Nabi jenguk orang sakit. Kemudian Nabi katakan kepadanya, absyir, berbahagialah. Karena demam ini, rasa panas ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hiya nari, demam ini adalah apiku. Saya sucikan orang beriman di dunia. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di sini ilmu istimewa untuk bala, apalagi sakit, demam, dan yang namanya demam itu hampir mengiringi semua penyakit. Bisul, benjol saja demam orang, sariawan demam orang. Dan itu adalah kata Allah, apiku. Allah jadikan sebagai pensuci, pembersih bagi orang-orang beriman di dunia. Dan itu adalah kebaikan besar Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Sebagaimana dalam hadis, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidambi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba, Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada hamba, maka ditahan. Tidak diganggu-ganggu, tidak ditegur-tegur, tapi di akhirat akan dipenuhkan. Dan itu tanda bahwa Allah menginginkan kejelekan kepada hamba. Jadi Allah tetapkan al-hummah, demam, rasa sakit, wabah ini sebagai bahagian kita, pembersih kita dari bahagian kita dari api neraka, adalah kebaikan besar, kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka perkara yang sangat mengerikan. Sedikit bahagian dari neraka sudah membuat kenikmatan dunia beserta segala isinya tiada artinya. Ada orang di dunia merasakan kenikmatan, kemewahan,
yang sehebat-hebatnya di dunia, ketika dia dicelup sesaat saja dalam neraka, dimasukkan sesaat saja dalam neraka, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmat? Dia menjawab, tidak pernah. Hilang semua rasa itu untuk sesaat saja dalam neraka. Bagaimana kalau dosa kita Allah Subhanahu wa taala balas di neraka? Itu sangat mengerikan. Karena itu ketika Allah menjadikan al-hummah sebagai api Allah di dunia, itu kebaikan besar. Dan al-hummah ini yang Allah turunkan sesuai dengan kemampuan hamba. Sesuai dengan kemampuan hamba, sesuai dengan maslahat hamba, sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sudah diselamatkan dari api neraka dengan penyakit ini, dia dapat beragam kebaikan lagi melalui penyakit itu. Dijenguk misalnya, didoakan misalnya, dan seterusnya. Sebagian anak, anak-anak yang saat sakit demam tinggi sampai diimpus di rumah sakit, masuk opname di rumah sakit, diimpus, dikasih perawatan, dijenguk sama temannya, sama kerabatnya, sama ini, dapat kue, dapat buah, dapat mainan, ada yang kasih amplop. Selama hidup tidak pernah dapat amplop. Saat demam dia menggigil, merasakan sakit. Tapi setelah melihat yang ini, mau sakit lagi. Mau sakit lagi. Mau kumpul amplop lagi. Artinya, sakit yang seperti itu di dunia, itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tapi Allah jadikan apa? Apinya untuk membebaskan kita dari bahagian api neraka. Itu nikmat besar, kebaikan besar. Ini ilmu-ilmu penting saat apa? Saat penyakit semakin. Ini kan hummah khusus, sakitnya sangat panas ini. Demamnya tinggi. Ingat ilmu-ilmu ini. Ditambah dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Sebab saat demam tinggi, panas. Orang teringat api. Ternyata ada ilmu api ini. Apinya Allah ini. Berarti saya terkena hukum, kena bahagian api neraka. Dan Allah berikan ini di dunia. Di dunia saya bisa pakai selimut, bisa pakai pengobatan dengan ini, dengan ini. Dan beragam perkara yang bisa menghibur kita, menenangkan kita, dan seterusnya. Dan banyak yang menemani kita. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembebas bahagian kita dari api neraka. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam saat menjenguk orang sakit, sahabat Nabi yang sakit, Nabi mengatakan, abshir. Abshir.
berbahagialah. Berbahagialah. Kalimat absyir, iya, kalimat dapat hadiah, sampaikan beritanya. Wah, dapatku hadiah. Iya, naik arisannya, arisan 100 juta. Iya. Berbahagia, padahal uangnya yang dia kumpul-kumpul juga. Terus bagaimana lagi kalau hadiah tanpa uang dapat 100 juta? Itu busyrah, kebahagiaan. Tapi justru kalimat-kalimat seperti ini Nabi ucapkan saat menjenguk orang sakit. Absyir, berbahagia, dibahagiakan. Ini sakitmu ini, sakitmu ini, bahagianmu dari api neraka. Allah jadikan sebagai apinya untuk mensucikan kita di dunia. Nabi katakan berbahagia. Ini dapat ilmu. Ilmu dari ilmu-ilmu menjenguk orang sakit. Di antara ilmu menjenguk orang sakit kalimat absyir, berbahagia. Kalimat absyir dibahagiakan dengan ilmu. Berbahagia, kamu terpilih untuk dibebaskan dari api neraka dengan panas api neraka. Kamu selamat di akhirat, diganti dengan yang ringan ini. Diganti dengan yang ringan ini. Sebab sangat ringan ini. Sepanas apapun hamba, itu sangat ringan. Tidak sebanding dengan panas api neraka sekecil apapun juga. Makanya ketika Allah ganti dengan panas di dunia, itu kabar gembira. Nabi mengatakan absyir, berbahagia. Dan itu sekali lagi memahamkan kepada kita bahwa menjenguk orang sakit, kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang membahagiakan. Sama dengan la ba's, tahurun insyaallah. Kadang Nabi menjenguk sahabiah, wanita muslimah. Nabi katakan absyiri, berbahagialah engkau. Sebab ini menggugurkan dosa. Sebagaimana emas atau besi dijernihkan dengan api di saat pembakaran. Berbahagia. Ini kalimat-kalimat membahagiakan. Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah riwayat bahwa para sahabat itu kalau menjumpai sahabatnya sudah sakit, sembuh sudah, dia sampaikan kalimat-kalimat hani'an lak bituhur. Kalimat kalau orang berhari raya. Selamat hari raya. Selamat hasil berpuasa. Alhamdulillah, selamat ini, selamat ini. Nah, sahabat bertemu dengan yang sudah sembuh, yang sudah sakit. Selamat mendapatkan at-tuhur, pensucian. Selamat mendapatkan kesucian. Kan sama. Orang habis berpuasa Ramadan digembirakan. Sebab apa? Dibersihkan dosanya. Dibahagiakan.
Lisaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, farhatun 'inda fitri, bahagia saat berbuka. Dia merasakan kesucian, perbaikan diri. Yang puncaknya nanti dia akan rasakan kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Tidak jauh berbeda dengan kebahagiaan yang akan diperoleh oleh hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Syekh sebutkan tadi 3 perkara secara global membersihkan hamba di dunia. 1, taubat. Taubat. Yang kedua, al-hasanat, beragam kebaikan, amalan-amalan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah. Sungguh al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu melenyapkan kejelekan-kejelekan. Wa atbi'il hasanata sayyi'ah tamhuha. Susul kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Yang ketiga, al-masaib, musibah-musibah. Kalau orang tidak disucikan di dunia dengan 3 ini, maka di alam barzah akhirat yang akan mensucikannya. Pensuciannya nanti di sana mengerikan. Yang 3 ini bisa dilakukan. Lakukan pembersihan. Taubat. Lakukan amalan dan musibah. Musibah melingkup semua ini. Musibah melingkup semua ini. Musibah, begitu turun musibah, langsung menggugurkan dosa, membersihkan. Terus, kalau orang yang tertimpa musibah ini dibersihkan dengan musibah, diberi ilham, diberi taufik, diberi petunjuk berupa ilmu tadi. Oh iya, berarti saya dibersihkan, berarti ada dosa saya ini. Berfikir dia tentang dosanya, ditegur dia, teringat dia dengan teguran-teguran ini, teringat dia, astagfirullah, dosa saya. Akhirnya beristighfar. Dia beristighfar karena adanya musibah. Berapa banyak orang yang tinggalkan masjid, nanti dapat musibah baru datang. Yang terlalaikan dapat musibah baru kembali. Yang tidak ingat dapat musibah baru mengingat. Yang kikir nanti dapat musibah baru memberi. Ini musibah mengingatkan. Akhirnya apa? Muncul amalan-amalan soleh. Jadi 3 pembersih ini semuanya bisa diwujudkan melalui musibah. Karena itu bersyukur dapat musibah. Dan tadi kita dapat ilmu, itu bahagian kita dari api neraka. Alhamdulillah, bahagian kita dari api neraka sudah kita selesaikan di dunia. Nabi bilang, absyiri, absyir, berbahagialah. Berbahagialah. Kalau orang Makassar bilang apa? Gimana kalau membahagiakan? Ya tahu, rahasiaan tahu, itu membahagiakan. Dan ini lebih hebat. Sebab apa? Selamat dari api neraka. Jadi kalimat-kalimat menjenguk orang sakit, bisa doa la ba's, tahurun insyaallah. Kalimat absyiri, kalimat-kalimat yang memberi ilmu bahwa yang kamu alami adalah kebaikan dan seterusnya. Ini tambahan bab khusus
yang tidak ada di kitab yang nuskha yang ada di hadapan kita. Jadi apa ilmu sekarang? Ilmu bahwa ilmu bahwa ilmu bahwa al-hummah, penyakit demam, itu panas tinggi, itu apa? Bahagian kita dari api neraka. Berbahagialah kalau dapat yang itu. Berbahagialah kalau dapat yang itu. La ba'as, tahurun insyaallah. Masih ingat pertemuan kemarin? Kita ingatkan bahwa saat menjenguk, yang dilakukan orang yang menjenguk diantaranya meletakkan tangannya supaya dua manfaat untuk dia dan untuk orang yang sakit. Kalimat ini juga, kalimat-kalimat doa abasyir, la ba's tahurun insyaallah, itu kembali kepada orang yang mengucapkan dan juga yang dijenguk. Kalau yang dijenguk langsung ya, dia dibahagiakan, dia ditenangkan, dia didoakan. Nah, kalau yang menjenguk dapat pahala besar, pahala menjenguk, menunaikan haknya saudaranya, menjadi sebab-sebab bahagianya saudaranya. Di antara amalan yang paling Allah cintai apa? Amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling mulia, memasukkan kebahagiaan pada saudara. Orang yang sakit, lagi-lagi dijenguk, dibahagiakan dengan kalimat-kalimat, dengan perbuatan, dengan tindakan, Masya Allah, bahagia, semangat. Itu amalan besar. Jadi kembali kepada kita amalan itu. Jelas ya, ikhwan? Baik. Sekarang ulang dari atas. Ini pembahasan apa ini? Pendahuluan ya? Masih ingat? Di muqaddimah Syekh diminta oleh apa? Diminta sama murid-muridnya berulang-ulang kali supaya apa? Menulis tentang Tibbun Nawawi, pengobatan Nabi. Syekh penuhi. Tapi beliau katakan apa selanjutnya? Saya melihat untuk mengawalinya dengan memaparkan hadits-hadits tentang kafarah, tentang penyakit, bahwa penyakit begini dan seterusnya. Nah, ini dia ini. Berarti ini semacam pendahuluan. Nanti akan datang khusus Kitabut Tib. Nanti setelah bab-bab ini, kitab tentang pengobatan langsung. Pengkhususan pengobatannya. Nah, tapi ilmu pendahuluan ini sudah merupakan apa? Dasar pengobatan yang sangat hebat, bahkan paling hebat. Sebab apa? Ilmu pengobatan yang memberi kedamaian, yang menguatkan hati, menguatkan jiwa. Ayo lihat ilmu-ilmu pertama. Ilmu pertama. Apa ilmu pertama? Penyakit pilihan Allah. Itu ilmu pertama, itu saja pilihan Allah. Allah yang tetapkan. Mau apa? Itu saja sudah membuat orang apa? Mau apa kalau Allah tetapkan? Tidak mungkin bisa tidak sakit. Makanya kita baca saat dapat musibah apa? Qaddarallahu wa ma syafa'at. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada takdir.
Apalagi ilmu. Bahwa takdir ini pilihan Allah terbaik untuk kita. Kita tidak inginkan siapa yang mau sakit, tapi Allah pilih dan itu terbaik untuk kita. Bahkan semua ketentuan Allah berupa musibah ataupun nikmat, berupa kebaikan ataupun sesuatu yang menyakitkan, semuanya kebaikan bagi hamba yang beriman. Kalau dia bersyukur atau bersabar, jalur kebaikan. Apalagi ilmunya dapat musibah, tanda Allah inginkan kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yusib min. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah timpakan musibah padanya. Apalagi ilmunya? Sebentar, tanda cinta. Sebelumnya keselamatan. Hadith dia bala menunjukkan agama hamba, ya kan? Agama hamba. Yubtalal rajul ala hasabi din. Semakin hebat balanya, menunjukkan semakin dekatnya dengan kedudukan Nabi, tingginya agama hamba. Apalagi bala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala inginkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa, terampuni. Bala menunjukkan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Bala menunjukkan pengguguran kekeliruan hamba. Bala menunjukkan pengangkatan derajat. Bala menunjukkan yang tadi tahur, pensuci. Apalagi tadi bala panas, demam, menunjukkan bahagian hamba dari api neraka telah dilenyapkan. Itu semua ilmu. Saat diingat, saat dapat bala, teringat itu. Itu memberi kekuatan. Akhirnya pasrah betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup dulu. InsyaAllah ta'ala pertemuan selanjutnya kita akan masuk sudah dzikr, perumpamaan orang beriman dan perumpamaan orang munafik. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta.